Hai Bapak Ibu, gimana sudah menyimak materi yang pertama pada rangkaian e-course Emotional Freedom Therapy? Mudah-mudahan apa yang tersampaikan di materi 1 bisa memberikan insight, memberikan pemahaman sedikit banyak kepada Bapak Ibu mengenai emosi negatif dan keyakinan yang membatasi, terutama pentingnya kita untuk melepaskan beban-beban emosi negatif maupun keyakinan-keyakinan yang membatasi. Nah, bagaimana cara persisnya melakukannya akan kita bahas di materi yang ketiga. Di materi yang kedua ini kita lanjutkan pada pembahasan mengenai ragam atau berbagai macam pendekatan, teknik atau metode yang populer digunakan saat ini untuk mengelola emosi negatif yang dirasakan dan melepaskan keyakinan-keyakinan yang membatasi. Nah, pada bagian yang kedua ini, sebagaimana di pembahasan pertama kemarin, kita bahas dalam 5 bagian: pengenalan, kemudian selayang pandang atau sekilas mengenai berbagai macam teknik dalam melepaskan emosi negatif dan juga keyakinan yang membatasi. Ada 11 teknik atau metode yang akan saya paparkan di antara sekian banyak puluhan ya teknik atau metode yang bisa digunakan untuk membantu ini tadi ya, melepaskan beban-beban emosi negatif dan keyakinan yang membatasi. Bagian 2 saya akan menjelaskan secara lebih detail ya 11 dari puluhan ya teknik yang ada di dunia saat ini. Tapi tidak semendalam EFT yang nanti akan kita bahas di materi yang ketiga dan keempat. Ya, paling tidak Bapak Ibu memiliki gambaran. Oh, hipnoterapi itu apa, NLP itu apa, EFT itu apa, Sedona Method itu apa, Ho'oponopono itu apa. Jadi memiliki gambaran uh, yang cukup lah, yang saya pikir cukup untuk Bapak Ibu memiliki gambaran. Kemudian sebagaimana materi yang pertama kemarin, saya akan merekomendasikan beberapa bacaan lebih lanjut. Kemudian kita akhiri dengan penutup dan juga follow up. Nah, di antara sekian banyak teknik atau metode atau cara atau strategi yang ada saat ini, ya, mana yang terbaik? Teknik atau metode mana yang terbaik? Tentu jawabannya adalah yang memberikan hasil buat kita. Karena itu di awal materi 1 kemarin saya sampaikan bahwa ada berbagai macam teknik ya. Saya tidak fanatik ya pada satu atau dua metode ya. Yang terpenting adalah yang memberikan hasil buat kita. Jadi Bapak Ibu, tujuan utama saya memberikan gambaran mengenai beragam metode atau teknik atau cara dalam mengelola emosi negatif dan keyakinan yang membatasi ini adalah agar Bapak Ibu bisa memilih mana yang paling pas buat Bapak Ibu. Yang terbaik adalah yang memberikan hasil buat kita. Satu teknik atau satu pendekatan mungkin efektif bagi si A, belum tentu buat si B. Demikian pula sebaliknya. Maka kalau ditanya mana teknik atau metode yang terbaik, yang paling efektif, yang paling efisien adalah tergantung pada masing-masing kita. Dan indikator utamanya tentu yang memberikan hasil buat kita. Jadi apa itu tidak kita terapkan one size fits all atau satu ukuran untuk semuanya. Tapi masing-masing tentu punya keragaman, punya plus minus dan mana yang paling pas, mana yang paling tepat untuk masing-masing dari kita. Jadi sekali lagi di antara sekian banyak teknik, metode, cara, strategi dalam melepaskan beban-beban emosi negatif dan keyakinan membatasi, mana yang terbaik? Jawabannya adalah yang memberikan hasil buat kita. Dan itu berbeda-beda pada masing-masing orang. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini di materi 2 ini saya akan memberikan gambaran ada 11 ya teknik terapi atau pendekatan atau cara yang bisa digunakan untuk melepaskan beban-beban emosi negatif dan keyakinan-keyakinan yang membatasi. Ada hipnoterapi, ini yang secara khusus saya dalami. Kemudian ada NLP, Neuro Linguistic Programming. Saya mengikuti pelatihannya di Jakarta selama 3 sesi. Satu sesi itu 7 hari. Saya mengikuti 7 hari yang pertama, kemudian yang kedua saya mengikuti sekitar 3-4 hari.
Kemudian yang ketiga saya ikut full selama 7 hari di Jakarta tahun 2012, jadi sekitar 13 tahun yang lalu. Kemudian Emotional Freedom Technique atau EFT dan Spiritual EFT, saya mengikuti pelatihannya dengan Mas Faiz Zainuddin maupun pelatihan secara online. Kemudian Quantum Ikhlas yang dikembangkan oleh Pak RB Sentanu, ya fokus mengenai binaural beat, nanti akan saya terangkan. Kemudian meditasi, afirmasi, dan visualisasi. Kemudian Sedona Method, kemudian The Heart Technique, kemudian Iris Therapy, Cognitive Behavioral Therapy, Logoterapi, Ho'oponopono, dan lain sebagainya. Sekali lagi ada puluhan ya teknik, strategi, metode, pendekatan, sekali lagi yang digunakan untuk bagaimana membantu seseorang melepaskan beban-beban emosi negatif yang dimiliki dan juga pikiran-pikiran negatif, mindset yang membatasi. Yang terbaik yang mana? Seperti tadi di bagian sebelumnya saya sampaikan, yaitu yang memberikan hasil buat kita. Ya, yang paling efektif buat kita yang mana. Jadi Bapak Ibu bisa memilih mana pendekatan yang paling pas buat Bapak Ibu. Pada rangkaian sesi pelatihan ini saya akan fokus membahas satu teknik atau satu metode yang menurut saya paling praktis ya, cepat dan juga memberikan hasil ya buat saya, yaitu EFT dan Spiritual EFT. Bapak Ibu, di bagian pertama ini kita akan membahas satu terapi yang disebut dengan hipnoterapi. Oke, saya secara khusus belajar teknik ini ada di Adi Gunawan Institute of Mind Technology di Surabaya. Untuk bisa mengikuti pelatihan ini ada serangkaian tes yang perlu diikuti. Tidak semua peserta yang mendaftar diperbolehkan untuk mengikuti pelatihan ini. Biaya investasinya juga tidak murah, selama 110 jam. Jadi dibagi menjadi 3 sesi begitu. Kami diberikan pembekalan materi, kemudian praktek, ya, kemudian ada serangkaian tes untuk mendapatkan sertifikat. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, hipnoterapi terdiri dari dua kata ya, hipno atau hipnos, hipnosis, dan terapi. Jadi terapi atau suatu pendekatan, suatu perawatan terhadap psikis kita yang memanfaatkan kondisi hipnosis. Kondisi hipnosis itu apa? Kondisi ketika otak kita apabila diukur dengan suatu alat namanya elektroencephalograph itu menunjukkan gelombang alfa theta antara 8 sampai 12 Hz ya, antara itu pada gelombang otak alfa, kemudian gelombang otak theta itu 4 sampai 7,9 ya. Jadi ketika kondisi gelombang otak kita pada alfa theta itulah terapi dilakukan. Kalau Bapak Ibu memilih pendekatan hipnoterapi oleh hipnoterapis klinis atau hipnoterapis profesional, kita akan mengikuti serangkaian tahap. Yang pertama adalah tahap persiapan. Di situ kita memperjelas apa sih persisnya masalahnya. Apa persisnya emosi yang mengganggu kita. Apa persisnya perilaku atau keyakinan yang menjadi masalah buat kita. Itu di tahap persiapan. Ketika itu sudah clear semuanya, sudah jelas semuanya, masalahnya apa, kemudian nanti hasil yang diinginkan seperti apa, sudah clear di tahap persiapan, baru Bapak Ibu akan dibimbing oleh hipnoterapis melalui proses namanya induksi. Induksi itu adalah membimbing Bapak Ibu dengan kata-kata yang disampaikan oleh hipnoterapis agar Bapak Ibu memasuki kondisi rileks, kondisi alfa theta. Nah, ketika Bapak Ibu sudah memasuki tahap hipnosis kondisi somnambulism atau profound somnambulism melalui suatu ukuran atau indikator tertentu yang diketahui oleh hipnoterapis profesional, baru disitulah terjadi akan dilakukan restrukturisasi. Bapak Ibu akan dibimbing untuk mengingat atau mengalami kembali suatu memori kejadian di masa lalu yang disebut dengan initial sensitizing event atau subsequent sensitizing event, peristiwa-peristiwa di masa lalu yang menjadi penyebab dari masalah emosi, perilaku, atau keyakinan yang kita miliki saat ini. Itu sangat teknis sekali dan hanya hipnoterapis klinis yang memiliki keterampilan atau kompetensi untuk membimbing Bapak Ibu melakukan restrukturisasi. Nah, asumsinya atau dasar teorinya adalah ketika kita mampu melakukan restrukturisasi terhadap memori, terhadap kejadian di masa lalu, sudah berhasil diklirkan, ditata ulang, ditata sedemikian rupa, direstrukturisasi, maka dampak negatifnya tidak akan ada lagi.
Yang terjadi sekarang kita akan terbebas dari problem-problem emosi, perilaku, atau suatu keyakinan. Nah, kemudian sebelum keluar dari kondisi hipnosis akan diberikan beberapa penguatan, kemudian penutupan. Bapak Ibu kembali ke kondisi kondisi seperti sedia kala, tapi sudah dilakukan suatu proses restrukturisasi di pikiran bawah sadar Bapak Ibu. Yang penting diketahui di sini adalah hipnoterapi itu sangat aman dan sangat efektif ketika dilakukan oleh orang-orang yang memang mendapatkan pendidikan khusus mengenai hipnoterapi klinis. Ya, jadi ada banyak sekali yang saya tahu di luar sana orang-orang yang menawarkan jasa hipnoterapi, tapi yang perlu Bapak Ibu ketahui adalah hipnoterapi klinis itu mensyaratkan suatu pendidikan khusus, ya suatu rangkaian pelatihan khusus, karena yang ditangani, yang dibimbing, yang dikelola, yang diarahkan itu adalah aspek pikiran bawah sadar tepatnya. Nah, jadi itu gambaran kurang lebih mengenai hipnoterapi. Nah, berikutnya ini NLP atau Neuro Linguistic Programming. Ini juga cukup populer di Indonesia. Dikembangkan oleh atau penemunya namanya Richard Bandler dan John Grinder. Itu sekitar tahun 70-an seingat saya. Kemudian populer di Indonesia oleh dua orang, namanya Bapak R.H. Wiwoho dan Bapak Hindranata Nikolai. Saya belajar selama 3 sesi seperti saya sebutkan di awal tadi, selama satu sesi sekitar 7 hari bersama Pak Hindranata Nikolai. Beliau menulis sebuah buku yang nanti akan saya tunjukkan yang sangat bagus sekali, yang mengenalkan NLP dalam prakteknya dalam kehidupan sehari-hari. NLP, Neuro Linguistic Programming. Nah, di NLP ini kita akan belajar diantaranya mengenai presupposisi atau asumsi atau keyakinan-keyakinan dasar yang dimiliki atau dikembangkan oleh para praktisi NLP yang diyakini akan membuat kita efektif ketika kita ingin mencapai sesuatu. Kemudian kita akan mengenal istilah seperti VAKOK. VAKOK itu visual, auditory, kinesthetic, olfactory, dan gustatory. Bagaimana suatu pengalaman itu direpresentasikan di otak kita ke dalam 5 hal ini, secara visual, secara auditory, kinestetis, olfactory, penciuman, dan gustatory, pengecapan. Kemudian kita juga akan belajar mengenai submodality. Jadi suatu pengalaman itu menurut ilmu NLP itu tidak hanya terdiri dari unsur apanya, tetapi bagaimana suatu pengalaman itu terrepresentasikan di otak kita secara visual seperti apa, dan kita akan bisa ketika kita belajar NLP, kita akan menyadari bahwa suatu pengalaman yang terdiri dari 5 unsur itu, F, A, G, O, K, O, G itu mampu kita tata sedemikian rupa agar memberikan hasil berupa perasaan seperti yang kita inginkan. Jadi misalnya ada suatu pengalaman traumatis, itu bagaimana persisnya kita representasikan di pikiran kita, dalam otak kita, dalam layar mental kita. Ketika suatu pengalaman terasa begitu menyeramkan atau menakutkan dalam diri kita, dampaknya kita ternyata mampu untuk mengubah ya unsur visualnya dari berwarna menjadi hitam putih, dari besar menjadi kecil, dari 3 dimensi misalkan menjadi 2 dimensi, dari unsur auditorinya, dari suaranya stereo, suaranya keras menjadi suaranya mono, bahkan suaranya hilang, suaranya kecil, dan seterusnya. Itu yang dipelajari di NLP. Kemudian ada rapport, bagaimana menjalin keakraban dengan orang. Melalui matching, kita menyamakan kata-kata kita menyamakan postur kita menyamakan nafas, bahkan ya mirroring, kita melakukan pencerminan, kita pacing, kita mengikuti lawan bicara kita, dan kemudian kita leading, kita bisa mengarahkan mitra bicara kita akan mengikuti kita. Kemudian anchoring, ya bagaimana suatu pengalaman yang positif, yang terasa menyenangkan, terjangkarkan di dalam tubuh kita. Kemudian metamodel, kita belajar bagaimana ternyata otak kita atau pikiran kita ini ketika fokus pada sesuatu, maka kita akan secara bawah sadar kita mendelete hal-hal lain yang tidak kita fokuskan. Kemudian bagaimana kita mendistorsi sesuatu sehingga tidak sesuai dengan makna yang sebenarnya. Ya, ini sangat penting untuk hal-hal yang bermanfaat buat kita, suatu pengalaman, suatu kejadian yang tidak mengenakan, kemudian kita manai sedemikian rupa agar maknanya atau dampak negatifnya tidak terlalu besar pada kita, dan suatu pengalaman yang
yang positif, misalnya seperti keberhasilan, bisa memberikan makna yang besar buat kita. Kemudian generalisasi, ya, bagaimana suatu pengalaman itu kita maknai agar menjadi suatu keyakinan yang bermanfaat buat kita. Detailnya akan cukup panjang ini dibahas mengenai pelatihan khususnya mengenai NLP. Kemudian framing dan reframing, bagaimana kita memaknai segala sesuatu sedemikian rupa sehingga memberikan suatu keyakinan yang positif, suatu keyakinan yang konstruktif. Kemudian Milton Model, ini adalah model dari seorang tokoh, ya, namanya Milton Erickson. Bagaimana beliau melakukan suatu induksi hipnosis, kemudian metaprogram terkait dengan motivasi seseorang, kemudian chunking, bagaimana mencacah, ya, sesuatu hal, ya, chunking up atau chunking down, kemudian Swiss pattern, ya, untuk menghilangkan dampak dari suatu pengalaman negatif, kemudian fast phobia cure. Inti dari NLP adalah NLP bermula dari suatu proses modeling. Jadi bagaimana seseorang yang efektif mencapai sesuatu itu dicacah sedemikian rupa sehingga strateginya itu bisa dicontoh atau dimodel oleh orang lain. Jadi NLP sangat dekat dengan modeling. Bagaimana mencontoh, ya, memodel orang lain yang terbukti efektif dalam mencapai sesuatu, meraih kebahagiaan, meraih kesuksesan, kemudian agar strategi yang dilakukan orang itu, langkah-langkah yang dilakukan oleh orang itu, baik langkah-langkah eksternal yang tampak di luar maupun langkah-langkah internal, bagaimana dia berpikir, ini bisa di copy oleh orang lain sehingga memberikan dampak atau hasil yang serupa. Itu kurang lebih gambaran mengenai NLP. Berikutnya, Emotional Freedom Technique atau EFT dan Spiritual EFT. Ini yang akan kita bahas secara mendalam di dua materi berikutnya. EFT pertama kali diciptakan oleh Gary Craig. Kemudian dikembangkan di Indonesia dengan ditambahkan unsur spiritual oleh Mas Ahmad Faiz Zainuddin. Nanti akan kita perdalam di materi mengenai EFT pada materi ketiga dan materi yang keempat. Nah, ini saya masukkan teknik atau metode kuantum ikhlas yang dikembangkan oleh Bapak R.B. Sentanu. Saya mengikuti pelatihan beliau sejak 2009, ya, cukup lama, dan saya masih berinteraksi dengan Pak R.B. Sentanu ini. Di buku Kuantum Ikhlas ini kita akan mendapatkan sebuah CD audio yang di dalamnya berisi audio yang bisa kita gunakan untuk membawa gelombang otak kita dari beta menuju alfa dan theta. Jadi audio tersebut berisi teknologi yang mampu secara otomatis membimbing otak kita untuk masuk ke kondisi rileks, kondisi alfa theta. Nah, di kondisi itulah kita bisa melakukan programming yang lebih efektif, ya, terhadap diri kita sendiri. Kita bisa masuk ke kondisi alfa theta dengan sangat mudah dan sangat cepat, cukup hanya dengan mendengarkan audio tersebut. Nah, ketika kita sudah masuk ke kondisi alfa theta itulah kita bisa melakukan teknik yang nanti juga akan kita bahas, yaitu mengenai afirmasi dan visualisasi. Saya sangat merekomendasikan Bapak Ibu untuk membaca buku beliau, buku Kuantum Ikhlas ini, dan CD-nya atau audionya bisa didengarkan secara free di YouTube. Bapak Ibu bisa ketik R.B. Sentanu Kuantum Ikhlas. Di situ ada audio yang bisa kita dengarkan pagi, malam hari, dalam kondisi tenang kita bisa dengarkan, dan dalam kondisi yang rileks itulah kita bisa melepaskan emosi-emosi negatif dan juga menggantikan keyakinan-keyakinan yang membatasi dengan keyakinan-keyakinan yang lebih positif, yang lebih memberdayakan. Terkait setelah kuantum ikhlas, kita dikenalkan dengan teknik meditasi, afirmasi, dan visualisasi. Ketika kita belajar meditasi, kita akan dilatih untuk fokus pada suatu objek tertentu, misalkan pada nafas kita. Ya, tujuannya apa? Untuk membimbing kita agar masuk ke kondisi alfa theta tadi, kondisi rileks, kondisi fokus, kondisi hening, kondisi tenang.
Nah, sedangkan afirmasi adalah kita mengulang-ulang pengucapan suatu kata, frasa, atau kalimat tertentu yang benar. Nah, di sini saya berikan tanda itu bold ya, bahwa afirmasi yang tepat adalah kalimat atau kata atau frasa itu terasa benar buat kita. Sehingga setiap kali kita mengucapkannya, kita akan merasakan perasaan enak, perasaan nyaman. Afirmasi adalah peneguhan, penegasan suatu ide tertentu. Nah, sedangkan visualisasi adalah kita membayangkan hasil akhir dari apa yang kita inginkan. Nah, kaitannya dengan bagaimana kita mengelola emosi negatif dan keyakinan yang membatasi ini adalah ketika kita melakukan meditasi, kita masuk kondisi rileks, kondisi tenang, lalu kita mengucapkan kata atau kalimat atau frasa. Misalkan, saya memilih memaafkan, saya memilih melepaskan. Nah, itu kita melakukan afirmasi. Kata itu kita ulang-ulang dalam kondisi rileks, dalam kondisi hening, kondisi tenang. Kalau kita mengucapkannya dalam kondisi sadar normal, kondisi beta, maka ini akan sangat sulit ya, karena kondisi otak kita belum pada posisi yang pas. Nah, sedangkan visualisasi ketika kita berada pada kondisi alfa theta itu kita melihat dalam layar mental kita hasil akhir seperti apa yang kita inginkan ketika kita mampu sepenuhnya melepaskan emosi-emosi negatif dan keyakinan yang membatasi. Jadi syaratnya adalah kita masuk dulu ke kondisi rileks, kondisi nyaman, kondisi hening, baru kita melakukan pengulangan suatu kata, kalimat, atau frase yang terasa enak dan terasa nyaman, atau kita melihat atau melihat hasil akhir seperti yang kita inginkan. Itu namanya afirmasi dan visualisasi. Adalah Sedona Method atau metode Sedona. Ini bukunya sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Dikembangkan pertama kali oleh seseorang namanya Lester Levinson. Beliau pada umur 42 tahun menderita suatu penyakit komplikasi dan diberitahu usianya tidak lama lagi. Karena beliau seorang ilmuwan, seorang fisikawan, dan juga termasuk pribadi yang sangat sukses secara finansial. Beliau tipe orang yang bukan gampang menyerah. Akhirnya beliau justru menjadikan kondisinya ini untuk eksperimen atau bagaimana dia mampu keluar dari kondisi tersebut. Kemudian dia kembali ke laboratorium untuk bagaimana menyelesaikan persoalannya ini. Lalu dia menemukan sebuah teknik pelepasan ya, yang kemudian dikembangkan diteruskan lebih jauh oleh muridnya namanya Hal Dwoskin, dan disebutlah metode ini namanya metode Sedona atau Sedona Method. Bukunya sudah terjemahkan ke bahasa Indonesia dengan judul yang sama, metode Sedona. Bagaimana melepaskan emosi-emosi seperti apatis, merasa bersalah, merasa takut, merasa kehilangan, merasa marah, merasa suatu kebanggaan dirilis ya. Kemudian yang muncul adalah perasaan penerimaan, perasaan damai, perasaan berani, dan seterusnya. Releasing proses. Nah, Sedona Method itu secara sederhana kita berdialog dengan diri kita. Misalnya kita mengalami suatu emosi negatif, kita bertanya pada diri kita, misalnya kita mengalami perasaan takut misalnya terhadap sesuatu tertentu. Terhadap rasa takut yang kita alami itu, kita bertanya pada diri kita sendiri ketika pertanyaan ini, bisakah, maukah, kapan? Maksudnya gimana? Ketika kita merasakan perasaan gak enak, gak nyaman, kita bertanya pada diri sendiri, bisakah saya melepaskan perasaan ini? Terus kita bertanya kepada diri kita sendiri, bisakah saya melepaskan perasaan ini? Dan jawabannya adalah bisa. Karena perasaan itu bukan kita. Kita bukan perasaan. Perasaan adalah sesuatu yang ada dalam diri kita. Ketika kita bertanya pada diri kita sendiri, bisakah saya melepaskan perasaan ini? Maka jawabannya nanti pasti bisa. Nah, ketika kita sudah sampai pada suatu kesadaran bahwa oke, aku bisa melepaskan perasaan ini. Lalu lanjut ke pertanyaan berikutnya adalah, maukah saya? Bersediakah saya melepaskan perasaan ini? Karena ketika kita menyadari bahwa kita bisa melepaskan suatu emosi negatif tertentu, belum tentu kita mau atau bersedia melepaskannya. Maka pertanyaan berikutnya adalah, maukah aku melepaskan perasaan ini? Bersediakah aku melepaskan perasaan takut ini? Atau perasaan-perasaan negatif lainnya? Nah, nanti hingga tiba pada suatu pemahaman bahwa kita mengatakan pada diri kita sendiri, ya, aku bersedia melepaskannya. Jadi aku bisa melepaskannya, aku juga bersedia melepaskannya. Pertanyaan ketiga adalah kapan? Karena kita ketika
sudah sadar bahwa kita mampu melepaskan suatu perasaan negatif tertentu dan kita juga bersedia melepaskannya, pertanyaan adalah kapan? Ya kan? Ketika kita sadar bahwa kita mampu dan kita juga mau, tapi emosi negatif itu akan tetap bersemayam dalam diri kita ketika kita tidak memilih sekarang untuk melepaskannya. Maka ketika kita bertanya pertanyaan ketiga, yaitu kapan, hingga muncul satu kesadaran bahwa oke, sekaranglah waktunya. Jadi misalkan kita mengalami suatu emosi tertentu, misalkan sedih. Bisakah saya melepaskan perasaan sedih ini? Bisa. Maukah saya melepaskan perasaan ini? Oke, mau. Kapan? Sekarang. Nah, ketika kesadaran ini mampu kita capai, kita akan melepaskan perasaan-perasaan sedih itu. Karena kita sadar bahwa kita mampu melepaskannya, kita bersedia melepaskannya untuk kebaikan kita, dan waktu yang tepat untuk melakukannya adalah sekarang. Itu kurang lebih gambaran mengenai metode Sedona atau Sedona Method. Untuk lebih jelasnya, Bapak Ibu bisa membaca buku The Sedona Method ini. Berikutnya yang juga merupakan varian dari meridian based terapi atau terapi dengan menggunakan jalur meridian, neuroscience, ya, kemudian hipnoterapi, ya. Bapak Ibu bisa membaca buku The Heart Technique. Ini dikembangkan oleh guru saya Pak Ardi Gunawan. Bukunya sudah beredar luas di Gramedia, The Heart Technique. Buku ini praktis sekali, juga berisi DVD panduan. Ya, jadi Bapak Ibu bisa mengikuti pelatihannya atau membaca bukunya atau mencari sumber-sumbernya di YouTube, ada cukup banyak. Ini namanya The Heart Technique. Bagaimana kita intinya juga sama, melepaskan beban-beban emosi negatif dan keyakinan-keyakinan yang membatasi. Detail caranya Bapak Ibu bisa membaca buku beliau, The Heart Technique. Berikutnya, ini adalah iris terapi. Sama, ini adalah varian dari energy meridian based terapi. Terapi juga menggunakan sistem energi meridian tubuh, dikembangkan oleh Pak Adi Susanto dan Anthony Stephen Hambali. Ini adalah murid Pak Adi juga, rekan sejabat saya sesama hipnoterapis. Bapak Ibu bisa membaca buku beliau, judulnya Iris Terapi. Nah, di dalam buku tersebut Bapak Ibu akan mengikuti langkah-langkah ini gambaran umumnya, tetapi secara detail Bapak Ibu perlu mempelajari teknik ini di buku tersebut. Kita akan diajak untuk mengidentifikasi masalah kita apa, emosi negatif yang kita rasakan apa. Kemudian kita menuliskan emosi dan detail kejadian yang kita yakini menjadi sumber dari emosi negatif yang kita alami itu. Kemudian kita melakukan reset energi, ya, detail caranya bisa dilihat di buku tersebut. Kemudian ada diminta kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kunci untuk mengajak pikiran bawah sadar kita untuk bersedia berubah, melepaskan emosi-emosi negatif dan keyakinan yang membatasi itu. Yang kelima, kita dibimbing untuk membaca skrip iris, ya, yang telah disusun secara hati-hati, secara cermat oleh beliau berdua untuk membantu melepaskan emosi-emosi negatif dan keyakinan yang membatasi. Kemudian ditutup dengan langkah finishing. Jadi Bapak Ibu bisa membaca buku beliau. Nah, berikutnya adalah kognitif terapi atau kognitif behavioral therapy. Ini juga sudah banyak bukunya di Indonesia. Saya akan tunjukkan nanti satu buku yang saya gunakan sebagai referensi. CBT ini kita lihat bahwa premis atau asumsi keyakinan dasarnya adalah adanya hubungan yang erat antara kognisi, proses berpikir kita, emosi atau perasaan, dan juga perilaku. Jadi kognisi kita, proses berpikir kita akan menciptakan perasaan akan men-trigger suatu perilaku tertentu. Bagaimana kita membantu pasien atau klien menemukan sudut pandang yang baru, sudut pandang yang lebih positif, ya, membantu pasien atau klien untuk mengubah kognitif atau kognisi pikirannya dan akhirnya melahirkan perasaan-perasaan yang lebih baik, ya. Mengubah perasaan negatif menjadi perasaan yang lebih positif dengan cara apa? Memiliki sudut pandang yang baru. Di CBT ini kita akan diminta untuk mengidentifikasi masalah atau akar masalahnya. Ya, hampir sama strukturnya dengan teknik-teknik terapi yang sudah kita bahas. Kemudian kita menyadari, ya, pola pikir yang menciptakan masalah tersebut, perasaan yang muncul yang mengiringinya, dan perbuatan-perbuatan ketika atau perilaku kita ketika menghadapi masalah itu.
kemudian kita dibimbing untuk melatih cara berpikir yang baru, dan akhirnya dari proses berpikir yang baru itu melahirkan perilaku yang baru ketika menghadapi suatu masalah. Kita juga dilatih bagaimana merespon terhadap suatu masalah, kemudian menemukan solusi dari masalah yang kita hadapi itu secara mandiri. Ya, prosesnya adalah thought, pikiran kita, karena thought akan create feelings, pikiran kita akan menciptakan perasaan, feelings create behavior. Perasaan kita akan menciptakan suatu perilaku tertentu, dan behavior reinforce thought. Suatu perilaku akan menguatkan pikiran yang menjadi pencetus awalnya. Ya, sekali lagi ada banyak sekali metode, teknik, pendekatan, cara yang ditawarkan untuk kita semuanya membantu melepaskan emosi negatif dan keyakinan yang membatasi. Mana yang terbaik yang memberikan hasil buat kita. Berikutnya Bapak Ibu, ini adalah logo terapi. Ini salah satu terapi yang menjadi inspirasi Pak Ahmad Faiz Zainuddin, pencipta SAFe. Ini dikembangkan oleh Viktor Frankl. Ada suatu kejadian yang sangat besar sekali yang beliau hadapi ketika beliau di kamp konsentrasi Nazi. Beliau melihat keluarganya disiksa, bahkan sampai dihilangkan nyawanya, dan beliau melihat di antara sekian banyak korban juga mengakhiri hidupnya, bagaimana Viktor Frankl yang seorang psikoterapis, seorang psikiater, mampu menghadapi itu semuanya. Dan ketika beliau akhirnya lolos dari kamp konsentrasi Jerman itu, beliau mengembangkan sebuah teknik yang disebut dengan logoterapi. Bagaimana mengubah perilaku, ya, mengubah pemaknaan terhadap suatu kejadian, ya, dengan unsur maknanya tadi, dengan unsur inti yaitu makna. Ya, ini buku beliau, Man's Search for Meaning. Ini bukunya juga sudah beredar di Indonesia. Mirip dengan CBT, tapi logoterapi fokus pada pemaknaan. Ya, CBT fokus pada bagaimana mengubah pola pikir yang menciptakan emosi negatif, sedangkan logoterapi membimbing kita untuk menemukan makna dari suatu kejadian yang menimbulkan perasaan negatif. Jadi ada suatu kejadian di masa lalu yang membuat kita saat ini memiliki keyakinan negatif atau perasaan negatif, kita dibimbing melalui logoterapi ini untuk menemukan makna atau hikmah lah bahasa kita, sehingga yang muncul kemudian adalah perasaan-perasaan netral, bahkan perasaan-perasaan yang positif. Itu kurang lebih mengenai logoterapi. Berikutnya teknik namanya Ho'oponopono. Teknik ini membimbing kita untuk mengucapkan beberapa kata ini dalam bahasa Inggris. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. Ya, kata-kata ini diucapkan kepada mereka, menyebutnya divine. Teknik ini dikembangkan di Hawaii oleh Mornah Simeona Nalamaku. Kemudian beliau punya murid namanya Dr. Iha Liakalahiulen. Kemudian Dr. Iha Liakalahiulen ini punya murid namanya Dr. Joe Vitale. Kalimat-kalimat ini atau frase ini diucapkan kepada Tuhan, kepada kekuatan yang maha agung. Ya, kalau kita sebagai umat Islam memahami kalimat-kalimat zikir lah, saya memahami ini sebagai kalimat istighfar, ya, kalimat kalimat-kalimat thayyibah yang kita ucapkan kepada Tuhan. Yang menarik adalah ini di buku Zero Limits, ini ditulis oleh Joe Vitale dan Dr. Iha Liakalahiulen. Yang menarik adalah Dr. Iha Liakalahiulen ini seorang psikiater. Ketika beliau mencoba menyembuhkan satu bangsal di rumah sakit, ya, orang-orang yang memiliki gangguan jiwa, yang dia lakukan tidak menemui pasien-pasien tersebut, tetapi dia bekerja di ruangannya, kemudian dia sambil membaca laporan-laporan dari pasien-pasien tersebut. Yang dia lakukan adalah dengan mengucapkan 4 frase tadi. I'm sorry, please forgive me, ya, thank you, I love you. Ya, kalau kita sebagai umat Islam, gambarannya kita sambil membaca laporan-laporan itu, kita membaca istighfar. Ya, asumsinya adalah masalah-masalah di luar sana itu muncul karena sumbernya ada di dalam diri kita. Jadi memandang dunia ini seperti proyektor. Proyektor hanya menampilkan apa yang sesuai dengan sumbernya.
Ya, jadi ketika kita melihat suatu masalah di luar sana, sebenarnya masalah itu tidak di luar sana, masalah itu ada di dalam diri kita sendiri. Jadi, Bapak Ibu yang mau mendalami teknik Ho'oponopono ini, saya rekomendasikan baca buku Zero Limits ini. Bagaimana mengatasi masalah-masalah negatif dengan cara kita membaca ya kalimat atau frase-frase tertentu kepada Tuhan, dan kita mohon agar Tuhan membersihkan pikiran kita, membersihkan batin kita, sehingga masalah-masalah itu tadi, baik emosi negatif atau keyakinan atau yang membatasi atau masalah-masalah di luar sana, akan diselesaikan, akan diuraikan, akan diatasi oleh Tuhan. Ya, teknik ini namanya Ho'oponopono. Ya, saya akan tampilkan kepada Bapak Ibu beberapa buku yang saya telaah, saya pelajari terkait bermacam-macam metode, teknik, strategi untuk melepaskan emosi negatif dan keyakinan yang membatasi. Mungkin lebih banyak dari di materi 1 buku-buku yang saya tampilkan. Memang ini salah satu passion saya, membaca, belajar bagaimana membantu diri sendiri dan orang lain untuk melepaskan emosi-emosi negatif dan keyakinan-keyakinan yang membatasi. Ini bukunya Pak R.H. Wibowo terkait dengan NLP. Bapak Ibu bisa yang menginginkan mendalami NLP di buku beliau ini, NLP in Action. Kemudian ini juga buku NLP juga, ditulis oleh Mas Teddy Prasetyo Yuliawan tentang NLP. Kemudian ini buku tentang NLP ditulis oleh Dr. Richard Bandler, pencipta atau penemu NLP. Kemudian ini bukunya guru saya Pak Hindranata Nikolai, buku yang sangat mudah dibaca, sangat menginspirasi juga. Be Happy and Get What You Want. Ini buku NLP dengan bahasa yang ringkas, bahasa yang mudah difahami. Kemudian bukunya Pak Adi Gunawan berjudul Hipnosis. Bapak Ibu yang ingin mendalami hipnosis, hipnoterapi bisa membaca buku ini. Kemudian ini contoh-contoh kasus ya, Miracle on Demand. Banyak sekali masalah yang berhasil ditangani dengan sangat efektif dengan menggunakan hipnoterapi. Kemudian ini buku mengenai The Miracle, Touch for Health ya, kaitan antara tubuh dan juga emosi-emosi yang dirasakan. Bagaimana akupresur atau sentuhan-sentuhan pada titik-titik meridian tubuh itu berdampak bermanfaat bagi kondisi fisik maupun mental kita. Kemudian mengenai EFT, ini Bapak Ibu bisa mendownload ya bukunya Gary Craig di video ya, PDF ya. Bisa di-download, bisa dicetak, ini EFT tutorial di websitenya emofree.com. Kemudian ini buku manual ya, manual EFT. Ya ini PDF ya, dalam bentuk PDF bisa di-download, dipelajari. Kemudian ada berbagai macam teknik untuk melepaskan emosi negatif dan keyakinan membatasi, ditulis oleh Dr. Joe Vitale berjudul The Key. Kemudian ini buku yang ditulis oleh Dr. Richard Bandler dan muridnya Owen Fitzpatrick mengenai NLP. Ini buku pengenalan dasar mengenai NLP. Yang tadi seperti saya sampaikan, bukunya Dr. Joe Vitale berjudul Zero Limits, teknik Ho'oponopono. Kalau mengenai hipnoterapi ada banyak sekali, ini contoh buku klasik ya, ditulis oleh Dave Elman berjudul Hipnoterapi. Kemudian teknik mengenai afirmasi yang ditulis oleh Dr. Muruga, Reprogramming Subconscious Mind, bagaimana melakukan afirmasi secara tertulis. Kemudian buku CBT, Cognitive Behavioral Therapy, ini buku yang sangat praktis sekali, juga mudah difahami, mudah dibaca dan difahami. Oke, berikutnya ini buku yang ditulis Pak R.B. Sentanu, kelanjutan dari buku Quantum Ikhlas, judulnya The Science and Miracle of Zona Ikhlas. Bagaimana itu tadi keterampilan untuk memasrahkan, menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan, yang dibantu prosesnya dengan menggunakan audio binaural beat untuk membantu kita mencapai kondisi rela, kondisi pasrah itu. Ini buku yang sangat bagus sekali. Kemudian
Ini buku yang awal ya, buku beliau Quantum Ikhlas, bukunya Pak R.B. Sentanu, juga memberikan inspirasi yang sangat penting buat kita bagaimana mengatasi emosi negatif dan keyakinan-keyakinan yang membatasi mencapai apa yang kita inginkan dengan mengandalkan kekuatan keberserahan diri atau tawakal kepada Tuhan dan dibantu dengan teknologi namanya binaural beat tadi. Ya, ini buku yang sangat saya rekomendasikan juga. Kemudian buku hipnoterapi punya Pak Adi Gunawan. Tadi hipnosis ini lebih lanjut membahas mengenai hipnoterapi. Kemudian tadi yang teknik iris terapi tadi, ini sudah ada bukunya, Bapak Ibu bisa mendalami dari buku ini, iris terapi. Kemudian kalau NLP, kalau Bapak Ibu mengikuti pelatihan NLP nanti akan mendapatkan modul ya. Selain kalau ini khusus untuk yang mengikuti pelatihan NLP, ini dibahas secara mendetail. Kemudian mengenai hipnoterapi, ini buku dari luar negeri yang saya dapatkan dari Pak Adi. Judulnya Everyday Miracles of Hypnotherapy. Jadi cukup banyak diktat referensi hipnoterapi yang saya miliki karena secara khusus saya mendalami teknik tersebut, hipnoterapi. Ini juga buku yang sangat bagus, The Intention Experiment, bagaimana kekuatan niat itu betul-betul berdampak ya terhadap kehidupan sehari-hari. Kekuatan niat yang non materi atau yang non fisik bisa berdampak sangat kuat terhadap aspek-aspek yang material. Kemudian juga buku klasik ya, Transforming Therapy, bukunya Gil Boyne ya, terkait dengan hipnoterapi juga. Kemudian Clinical Hypnotherapy, Trauma, Trance, and Transformation, ini buku klasik juga mengenai hipnoterapi. Kemudian buku Infinite Mind ya, Bapak Ibu yang ingin mendalami secara khusus mengenai pikiran. Kemudian yang tadi tidak saya terangkan karena saya belum mendalami secara khusus ya, buku metode Silva ya, Silva Mind Method, ini sudah ada bukunya dalam bahasa Indonesia. Kemudian ini juga salah satu buku klasik yang ditulis oleh Roy Hunter, Seni Hipnoterapi. Bapak Ibu yang ingin mendalami hipnoterapi secara awal ya, karena kalau ingin menjadi seorang hipnoterapis, cara yang paling tepat adalah tetap mengikuti pelatihan. Ini untuk pengetahuan aja, buku hipnoterapi. Kemudian ini mengenai gelombang otak tadi yang saya sampaikan dalam pembahasan mengenai binaural beat ya, gelombang otak, kekuatan gelombang otak, ditulis oleh Anna Weiss. Kemudian ini juga teknik untuk mencapai suatu kondisi batin yang positif ya, melepaskan emosi negatif dan keyakinan yang membatasi. You can be happy. Nah, Bapak Ibu, itu diantara buku-buku yang ingin bagi yang ingin mendalami referensinya, bagaimana sekali lagi fokus utama kita melepaskan emosi-emosi negatif dan keyakinan yang membatasi. Dengan beragam teknik, metode, strategi, pendekatan yang tadi sudah saya berikan gambaran 11 ya dari puluhan metode yang ada, yang sekarang bisa Bapak Ibu lakukan apabila punya minat lebih adalah Bapak Ibu bisa secara mandiri mempelajari beberapa teknik-teknik tersebut. Silahkan yang manapun. Ya, yang terpenting adalah kalau menurut saya yang paling baik, yang paling pas adalah yang betul-betul memberikan hasil buat kita. Kemudian what next ya, materi berikutnya kita akan mendalami khusus mengenai emotional freedom therapy. Insya Allah dalam 2 materi berikutnya kita akan membahas secara detail persisnya langkah per langkah dalam melakukan EFT, dan nanti di materi terakhir adalah materi pendalaman. Sebelum kita melakukan sesi live Zoom, Bapak Ibu kita bisa berinteraksi. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Bapak Ibu tetap sehat, sukses, bahagia, berkah bersama keluarga. Sampai ketemu lagi.